Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam sebuah kisah, dahulu ada seorang sahabat yang menangis terseduh-seduh, sehingga menangisnya itu mencuri perhatian para sahabat yang lain. Para sahabat bertanya kepadanya, "Ada apa gerangan engkau menangis? Apakah orang tuamu ada yang meninggal?" Lalu dijawab, "Tidak." "Apakah hartamu ada yang dicuri?" Dijawab juga tidak. Beberapa pertanyaan dijawab dengan tidak. Lalu sahabat yang lain bertanya lagi, "Lalu apa gerangan yang membuatmu sedih sesedih ini?" Kemudian sahabat itu menjawab, "Kemarin aku lupa tidak membaca Al-Quran karena aku ketiduran. Mungkin karena begitu banyak dosaku, sehingga aku pada hari kemarin aku tertidur dan tidak membaca Al-Quran." Kemudian ada kisah yang kedua. Ada seorang cucu bertanya kepada kakeknya, karena sang cucu setiap hari melihat kakeknya berjam-jam membaca Al-Quran, sehingga sang cucu memberanikan diri untuk bertanya kepada sang kakek, "Wahai kakek, mengapa engkau setiap hari duduk berjam-jam membaca Al-Quran, sedangkan engkau sendiri tidak mengerti atau tidak paham artinya?" Sang kakek menghela napas, lalu dengan bijak menjawab pertanyaan sang cucu dengan sebuah perumpamaan, yang mana sang cucu diperintah oleh kakek tersebut untuk mengisi sebuah kolam dengan sebuah timba yang sangat kotor. Lalu sang kakek melubangi timba tersebut dan memerintahkan sang cucu untuk mengisi kolam dengan timba yang berlubang itu. Kemudian sang cucu mengikuti perintah sang kakek. Sang cucu mengambil air dengan timba, lalu dibawa ke kolam. Belum sampai kolam, air sudah habis. Berulang kali, sehingga sang cucu pun lelah. Kemudian sang kakek menimpalinya, "Ayo lebih giat lagi, terus lakukan." Dan sang cucu berusaha dengan sekuat tenaga melakukan apa yang diperintahkan sang kakek. Dan akhirnya sang cucu pun menyerah. "Wahai kakek, tidak mungkin kolam ini akan penuh dengan timba yang berbocor dan berlubang ini." "Bagaimana akan penuh?" kata sang cucu. Kemudian sang kakek tersenyum, "Wahai cucuku, memang tidak penuh kolam itu. Namun coba engkau lihat timba yang ada di tanganmu itu.
apa yang terjadi pada timba tersebut. Kemudian sang cucu menjawab, timba ini menjadi bersih, kinclong. Padahal tadinya sangat kotor. Kemudian sang kakek menjawab, wahai cucuku, seperti itulah Al-Quran. Seperti itulah bacaanmu Al-Quran. Setiap hari engkau membaca Al-Quran, lama-kelamaan hatimu akan bersih. Hatimu akan dibersihkan oleh Allah, sehingga pada suatu saat nanti engkau akan menjumpai dirimu dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia karena bacaan Al-Quranmu. Dan pada saat itulah Allah akan membimbingmu untuk memahami isi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dan engkau akan bisa mengamalkan apa-apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Dari dua kisah ini menunjukkan bahwa tilawatul Quran, membaca Al-Quran adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Allah. Bahkan masyhur, banyak ulama menyampaikan, jika engkau ingin bercengkrama, berdialog kepada Tuhanmu, maka bacalah Al-Quran. Memang kita membaca saja dan tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Namun membaca Al-Quran itu sendiri adalah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah. Karena sebagaimana perintah baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi penolong bagi pembacanya. Maka siapa saja, jika kita melihat apa yang dilakukan para sahabat dahulu, sahabat Nabi, yang senang sekali, bahkan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Ada yang 1 hari khatam, 2 hari khatam, 3 hari khatam, seminggu khatam, 1 bulan 2 kali khatam, dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan para sahabat, sehingga kita akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi, para sahabat Rasul, para salafus soleh. Hubungan yang ketergantungan, gandrung kepada Al-Quran, akan bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat yang saya ceritakan di depan tadi, yang pada saatnya lupa membaca 1 hari saja, merasa sesedih-sedihnya. Bahkan dianggap Al-Quran ini mereka jadikan yang hal utama, lebih dari yang lain. Dari situ, mari kita baca Al-Quran kita. Tentunya sebelum membaca, kita berguru dulu kepada guru yang thiqah, guru yang memiliki sanad. Minimal kita telah menghatamkan 1 kali ada atau setoran
talaki musyafahah kepada guru, sehingga setelahnya kita bisa senantiasa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar hingga khatam. Dan juga bisa kita gunakan sebagai wiridan setiap hari, bagaimana wiridan yang masyhur di kalangan para sahabat, yaitu wiridan fami bisaukin, yang artinya mulutku selalu rindu kepada Al-Quran, yaitu wiridan tilawatul Quran khatam 1 minggu, atau khatam dalam 7 manzil. Khatam dimulai dari hari Jumat dan khatam selesai di malam Jumat. Memang pertama terlihat berat rasanya, namun lama-kelamaan jika Anda sudah mulai mencobanya, Anda akan merasakan kegandrungan, ketergantungan, keterkaitan, keterikatan kepada Al-Quran yang Anda baca. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat Sayyidul Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Quran. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.